Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan baca Perapologetika bersama-sama di channel ini. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah lama sekali tidak upload video apologetika karena banyak pekerjaan dan juga pelayanan dan juga mengurus anggota keluarga yang sakit. Kali ini saya mau menyempatkan diri untuk mereaction sebuah video dari Ustadz Mas'ud yang mengatakan bahwa Yesus ditangkap itu menjelang hari pernikahannya dengan Maria Magdalena. Ada buktinya loh. Bahkan bukti ini valid dari seorang teolog Kristen. Benarkah demikian? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Perjanjian Lama yang ditulis pada abad kedua dan abad ke-1 sebelum Masehi. Ya, itu tulisan kitab suci Yahudi. Diteliti, ternyata yang namanya kitab sucinya orang Kristen nggak ada di situ. Tapi Barbara Tiring menemukan catatan harian tentang Yesus. Dan ternyata apa? Pada hari Kamis sore, Nabi Isa atau Yesus meresmikan pernikahannya dengan Maria Magdalena. Dan ini menjelang penangkapan dia. Terkadang saya ini kasihan dengan para mualaf ini ya, yang tidak bisa membedakan mana buku-buku sampah dan literatur yang sah secara akademis. Bisanya sih mereka mengambil buku-buku yang kontroversi dalam kekristenan yang kemudian diklaim sebagai bukti bahwa oh ini loh Kristen itu seperti ini. Jadi inilah yang bisa mereka lakukan karena untuk memahami literatur atau literasi yang akademis itu susah bagi mereka. Jadi bisanya hanya mengambil literatur sampah seperti ini. Kenapa saya bilang bukunya Barbara Tiring yang dikutip oleh Ustadz Mas'ud tadi itu sampah? Karena Barbara Tiring ini adalah seorang teolog liberal dari Australia. Dia ini hidup di abad 19, akhir abad 19. Katanya dia ini meneliti dari naskah-naskah Qumran ya, dari The Dead Sea Scroll. Padahal Barbara Tiring ini tidak meneliti dari sana, melainkan menafsirkan secara liar Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 3 dan Injil Lukas ayat 7 pasal 7 ayat 37 sampai 38 mengenai Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Jadi kemudian ini ditafsirkan bahwa sebelum disalib Yesus itu sebenarnya mau merayakan perkawinannya dengan Maria Magdalena. Dan untuk memvalidasi spekulasi liarnya terhadap Injil Markus dan Injil Lukas tadi, Barbara Tiring mengambil sumber dari kitab apokrif, yaitu Injil Filipus dan Injil Thomas. Jadi kedua rujukan yang dipakai oleh Barbara Tiring adalah kitab-kitab apokrif atau kitab palsu yang tidak masuk dalam kanon orang Kristen. Jadi sudah tahu sendiri ya. Nah, dari Injil apokrif inilah maka Barbara Tiring menyimpulkan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena, bahkan berpoligami dengan Lydia dan mempunyai anak-anak atau 3 anak. Jadi buku ini adalah buku yang tidak valid sebenarnya. Kenapa? Karena rujukan Tiring ini dari kitab-kitab apokrif, kitab-kitab palsu yang ditulis akhir abad 2 sampai abad ke-4
Masehi. Nah, bukunya Barbara Thiering ini, Jesus the Man, judulnya yang saya sebutkan tadi itu mirip dengan buku karya Holger Kersten ini ya, Jesus Lives in India. Dalam buku ini, Kersten juga mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib, melainkan meloloskan diri dan melarikan diri ke Kashmir. Dia menikah di sana dan memiliki anak-anak. Buku ini juga mengadopsi Injil palsu Thomas dan kemudian juga spekulasi terhadap bukti-bukti yang ada di sana. Salah satunya adalah bukti mengenai keberadaan Yesus dan Rasul Thomas di India. Nah, sumber yang dipakai oleh Kersten ini adalah dari Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Al-Masih dan juga Al-Mahdi di India. Inilah aliran Ahmadiyah yang menyimpang dari ajaran Islam. Jadi menurut Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian isinya sama dengan Jesus Lives in India ini, Yesus itu adalah Yus Asaf. Yus Asaf ini datang ke India dan kemudian melakukan banyak mujizat seperti Yesus. Jadi menurut mereka, Yus Asaf inilah Yesus Kristus yang meloloskan diri dari penyaliban dan kemudian tinggal di India dan menikah dan punya anak-anak. Jadi antara bukunya Barbara Thiering, bukunya Holger Kersten, Jesus Lives in India, dan juga kepercayaan Ahmadiyah itu klop sama. Ngomong-ngomong, omon-omon bahwa tuduhan seperti ini itu tidak baru-baru saja ditujukan kepada kekristenan. Ini sudah lama sekali ditujukan kepada kekristenan, bahwa Yesus menikah lah, Yesus poligami lah, Yesus punya anak lah, Yesus tidak mati disalib lah. Sudah lama. Ya, buktinya adalah Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, dan Injil-Injil palsu yang lainnya. Tapi bagi kami, Injil-Injil seperti itu adalah Injil sampah. Sekali lagi, Injil sampah. Kalian mau pakai untuk menyerang kekristenan, itu tidak mempan. Karena itu cerita-cerita yang di dalam Injil-Injil palsu itu tidak sama dengan apa yang diceritakan oleh Alkitab dan juga tradisi gereja. Jadi itu hanya karangan orang-orang saja untuk mengisi kisah-kisah Yesus yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Jadi bagaimana? Kenapa kok suka sekali ngutip buku-buku sampah seperti ini? Nanti kalau ada apologet Kristen atau debater yang mengutip buku yang kontroversial yang menyerang Islam, kalian marah. Jangan begitu dong ya. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.